Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Oke, untuk kali ini kita nanti belajar materi teks berita. Nah, sebelumnya kita tidak perlu perkenalan ya, karena dulu ketika kelas 7 kita sudah pernah bertatap muka. Untuk bahasa Indonesia ini yang mengampu adalah saya, Ibu Dina Fitrianingrum. Oke. Nah, bab yang pertama kita akan mempelajari teks berita. Sebelumnya silakan kalian persiapkan alat tulis dan buku yang sudah kalian pegang, bisa LKS ataupun buku paket. Oke, udah siap ya anak-anak? Oke, kalau udah siap. Nah, untuk materi kita ini nanti kita mengidentifikasi unsur-unsur berita, kemudian menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, lalu menyimpulkan isi dari teks berita, kemudian menyajikan data dalam bentuk berita secara lisan maupun tertulis. Ya, ini berarti kita nanti juga akan mempelajari tentang gimana sih caranya menulis berita. Oke. Lanjut ya. Untuk itu kita tujuan pembelajarannya hari ini adalah memahami pengertian teks berita, kemudian mengetahui unsur-unsur berita, yang ketiga mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok berita, keempat mengetahui struktur berita yang meliputi kepala berita, tubuh berita, kemudian ekor berita, yang terakhir membuat isi dari berita yang dibaca maupun didengar. Kita akan pelajari pengertian teks berita dulu. Teks berita itu teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa, bisa informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi, yang telah atau sedang terjadi. Ini ya, bisa digarisbawahi, meskipun ada suatu peristiwa atau informasi, tetapi kalau tidak dilaporkan ya tidak bisa disebut dengan berita. Bisa disebut berita kalau informasi tersebut atau peristiwa tersebut itu sudah dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? Jelas ya. Tentunya dilaporkan kepada masyarakat atau pembaca. Oke. Ini ada ciri-ciri kebahasaan dari teks berita. Yang pertama, ciri kebahasaan teks berita itu yang pertama adalah menarik. Dari teks tersebut, menarik atau tidaknya itu biasanya itu dari judulnya atau dari kepala beritanya. Ketika ada berita judulnya yang menarik, otomatis pembaca ataupun masyarakat yang mendengar berita tersebut pasti ingin membaca keseluruhan dari isi berita. Oke, untuk yang kedua itu adalah terkini ataupun aktual. Suatu berita itu dikatakan menarik pasti didukung oleh berita yang terkini atau terbaru. Ketika kita menyajikan berita terbaru, otomatis kita bisa tahu informasi atau kejadian yang sedang terjadi atau yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan sekarang. Yang ketiga itu beritanya harus dapat dipercaya. Berarti itu nyata, benar-benar terjadi. Nggak boleh ya kita misalkan ingin menulis berita ataupun ingin menyebarkan suatu informasi, itu harus disertai dengan fakta-fakta yang mendukung atau sesuai dengan kenyataan. Lanjut. Jadi kebahasaan selanjutnya yaitu berita itu bisa diterima di masyarakat. Bisa diterima masyarakat tentunya pembaca ataupun masyarakat itu tahu
apa informasi yang sedang terjadi secara jelas. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kalimatnya sederhana, sehingga sederhana dalam arti di sini gimana? Oke, sederhana itu di sini bisa diterima oleh masyarakat umum. Ketika kita menerima suatu berita, misalkan berita dari luar Jawa, ketika kita mendengar berita dari luar Jawa, sedangkan di luar Jawa misalkan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang kita pahami, otomatis kita sebagai masyarakat itu juga tidak paham tentang berita tersebut. Jadi, ketika kita menyampaikan berita ataupun menulis berita, itu menggunakan kalimat yang sederhana, bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian berita itu harus segera disampaikan, karena berita di sini bersifat aktual, berarti terbaru ataupun terkini. Nah, itu harus segera disampaikan. Misalkan kalau tidak segera disampaikan, pasti berita itu akan menjadi berita yang basi ataupun sudah ketinggalan zaman. Nah, bisa juga dikatakan, wah itu berita jadul, kenapa baru disampaikan sekarang? Nah, otomatis pembaca itu tidak menarik untuk membaca berita tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada contoh teks berita yang singkat. Nah, sebanyak 549 pemilih di TPS di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso, Kota Utara memilih ulang. Berarti di sini kalimatnya sudah singkat, jelas, aktual, dan fakta. Nah, terfaktual ya. Itu ada data-data, otomatis itu masuk di fakta, atau berarti bisa dilengkapi dengan data-data. Kemudian terjadinya di mana sih, itu juga termasuk fakta. Oke, lanjut. Nah, ini adalah unsur-unsur dari berita. Unsur-unsur dari berita itu ada 5W plus 1H. Oke, 5W plus 1H. W yang pertama itu apa sih yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Berita itu memuat tentang peristiwa apa? Misalkan, tentang peristiwa Gunung Merapi meletus. Berarti apa sih yang terjadi? Sedang terjadi Gunung Merapi yang meletus. Kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Itu dinamakan dengan who atau siapa. Nah, siapa yang terjadi? Misalkan di situ yang terlibat ada masyarakatnya, kemudian ada tim Basarnasnya dan sebagainya. Unsur yang ketiga, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Itu alasannya kenapa kok peristiwa itu bisa terjadi. Lanjut, kapan peristiwa itu terjadi? Itu pasti di dalam berita ada unsur itu. Unsur kapan ya? Misalkan tengah malam pada pukul 11.30. Itu berarti jelas ya. Kalau misalkan tidak disampaikan secara jelas, bisa juga disampaikan secara tersirat. Misalkan di pagi hari, ya itu boleh memberikan unsur dari kapan itu bisa. Yang selanjutnya kelima itu adalah di mana. Di mana peristiwa itu terjadi, pasti suatu tempat ataupun daerah. Yang terakhir adalah how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Di sini dijelaskan secara runtut bagaimana kronologinya. Oke. Di unsur-unsur berita di sini, kalau kalian sulit menghafalkan dengan bahasa Inggris, bisa juga istilahnya dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silakan kalian pilih lebih mudah mana.
dengan istilah 5W plus 1H atau dengan Adi Simba. Oke, lanjut ya. Ini ciri-ciri tanggapan. Kita nanti bisa menanggapi suatu berita itu secara umum. Berita itu kan biasanya kalau misalkan kalian menonton televisi, itu beritanya pasti secara lisan. Kalau kalian membaca surat kabar, kemudian membaca di suatu laman di Google, di Instagram, di Facebook, itu berbentuk tulisan. Kalau biasanya itu kita nanti bisa cari berita yang paling terbaru. Tuh, nanti tugasnya ada di akhir di video ya. Oke. Setelah kalian menonton video ini, silahkan kalian mencari satu berita. Cari satu berita di buku, di LKS, ataupun di surat kabar juga boleh, kemudian di Instagram boleh, di Facebook juga boleh, ataupun di media-media lainnya boleh. Kemudian tentukan unsur-unsur 5W plus 1H. Atau bisa diberi istilah Adi Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silahkan nanti setelah kalian menemukan teks tersebut, kemudian menemukan unsur-unsur beritanya, silahkan ditulis di buku kalian masing-masing ya. Terima kasih, sekian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.